Di sebuah kota yang damai, hiduplah seorang lelaki cerdik, jenaka, dan penuh hikmah bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kelucuannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam menyampaikan nasihat tanpa menggurui. Suatu hari, raja negeri itu diliputi kegelisahan. Ia merasa rakyatnya semakin banyak yang lalai dalam ibadah. Meski di depan istana, mereka tampak sopan dan taat. Maka raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan langkah santai dan senyum khasnya, Abu Nawas menghadap raja. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin tahu, menurutmu siapa makhluk paling taat di kerajaanku?" Abu Nawas mengelus janggutnya, berpikir sejenak. "Baginda," jawabnya pelan, "izinkan hamba menjawab pertanyaan itu besok pagi." Raja mengangguk. "Baik, besok kau harus datang membawa jawabannya." Abu Nawas pun pulang dengan wajah penuh rencana. Keesokan harinya, istana sudah ramai. Para pejabat, pengawal, dan pelayan berkumpul, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Tak lama kemudian, Bu Nawas datang. Namun kali ini ia membawa sesuatu, sebuah keranjang bambu. Semua orang mulai berbisik, apa yang dibawanya? Ketika Abu Nawas membuka keranjang itu, ternyata di dalamnya seekor ayam. Sekejap, istana dipenuhi tawa. Raja mengangkat alisnya. "Abu Nawas, apa kau sedang bercanda?" Abu Nawas tersenyum santai. "Tidak, Baginda. Inilah makhluk paling taat di kerajaan ini." Semua orang saling pandang. Raja pun bertanya, "Bagaimana mungkin ayam ini paling taat?" Abu Nawas lalu berjongkok. Di dekat ayam itu, dengan suara tegas ia berkata, "Diam." Ayam itu langsung diam. "Duduk." Ayam itu tetap di tempatnya. "Jangan bergerak." Ayam itu tidak bergerak. Abu Nawas menoleh ke raja. "Lihat, Baginda." Ia langsung patuh tanpa membantah. Beberapa orang mulai mengangguk, meski masih ragu. Raja menghela napas. "Baiklah, Abu Nawas, tapi aku ingin bukti bahwa ayam ini lebih taat dari manusia." Abu Nawas tersenyum tipis. "Dengan senang hati, Baginda. Izinkan hamba melakukan percobaan kecil." Ia pun merogoh sakunya dan mengeluarkan segenggam beras. Lalu ia menaburkannya di lantai istana. Baru saja beras itu jatuh, ayam tadi langsung berlari dan mematuknya dengan lahap. Istana kembali dipenuhi tawa. Raja berseru, "Abu Nawas, tadi kau bilang ayam ini taat. Sekarang ia malah melanggar perintahmu." Abu Nawas menunduk sopan. "Justru disitulah pelajarannya, Baginda." Suasana istana mendadak hening. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih lembut. "Manusia sering berkata taat kepada Allah, tetapi ketika datang harta, jabatan, atau godaan dunia, ia langsung lupa." Semua orang mulai terdiam. Abu Nawas menunjuk ayam itu. "Sedangkan ayam ini, Baginda, sejak awal memang hanya taat pada perutnya. Ia tidak pernah pura-pura." Raja mulai tersenyum kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Manusia kadang terlihat taat di depan orang lain. Rajin ibadah saat dilihat, sopan saat dipuji, dermawan saat disaksikan. Ia menarik napas pelan, tetapi saat sendiri, ia bisa menjadi sangat berbeda." Suasana istana benar-benar sunyi. Raja pun berkata pelan, "Kau benar, Abu Nawas. Banyak manusia tampak taat, namun mudah tergoda." Abu Nawas menunduk hormat. "Karena itu, Baginda, mungkin kita perlu belajar dari ayam ini." Raja tertawa kecil. "Belajar dari ayam? Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Kalau ayam saja tahu tujuan hidupnya makan, maka manusia seharusnya lebih tahu bahwa tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah." Raja pun berdiri dari singgasananya. "Hari ini kau tidak hanya membuat kami tertawa, Abu Nawas, tetapi juga membuat kami berpikir." Abu Nawas menjawab, "Ringan. Kalau hamba bisa membuat Baginda tersenyum sekaligus mengingat Allah, itu sudah cukup bagi hamba." Raja pun memerintahkan memberi hadiah kepada Abu Nawas.
Namun Abu Nawas hanya meminta satu hal, ajaklah rakyat baginda untuk memperbaiki diri, bukan hanya di depan manusia, tetapi di hadapan Allah. Raja mengangguk setuju. Dari kisah hari ini, kita belajar bahwa ketaatan sejati bukanlah yang terlihat di mata manusia, melainkan yang dilakukan dengan ikhlas meski tak ada yang melihat. Semoga kita termasuk hamba yang taat kepada Allah dalam keadaan ramai maupun sepi. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah bahkan dari kisah seekor ayam.